Selamat siang teman-teman di channel Musik Pesta dan Budaya Flores. Saat ini saya bersama pemerintah di Kota Bejawa dan kami akan memberi klarifikasi terkait berita yang sempat viral di medsos dari Pak Yohanes Suri. Nah, yang diupload oleh admin uh, Atarium. Nah, terkait penyegelan SMPN 1 Riung, SMP 1 Riung Barat, dan saat ini saya sudah langsung dengan narasumber yang disebutkan oleh Pak Yohanes Suri, dan narasumber akan menjelaskan secara akurat tentang informasi yang disebarkan melalui medsos. Dan berikut saya langsung dengan Bapak yang pada saat itu adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menginformasikan tentang pembangunan SMPN 1 Riung Barat. Kami kasih waktu kepada Bapak untuk menjelaskan kepada Bapak. Baik, selamat siang. Terima kasih kami diberikan waktu untuk bisa memberikan klarifikasi. Jadi saya dalam kapasitas sebagai kepala dinas pada waktu itu perlu menjelaskan tentang pembangunan SMP Negeri 1 Riung Barat di RIA itu. Pembangunan unit sekolah baru di RIA itu adalah program pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu. Kita di Kabupaten Ngada ini sebagai kepanjangan tangan dari kementerian itu melakukan semacam mempersiapkan yang pertama lokasinya, lalu kemudian orang-orang yang terlibat di dalam pembangunan itu. Dan untuk menentukan orang-orang yang terlibat di dalam pembangunan itu melalui rapat, melalui pertemuan dengan desa, dengan camat untuk menentukan siapa yang nantinya menjadi ketua komite, siapa yang nanti menjadi sekretaris, siapa yang menjadi bendahara, dan tim-tim lainnya. Oke, setelah itu itu kita kirimkan ke kementerian. Lalu kementerian menetapkan komite atau panitia pembangunan itu. Nah, setelah kementerian menetapkan itu, lalu mereka ini kemudian dilatih, didiklat secara teknis tentang bagaimana pengelolaan pembangunan SMP itu. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti itu urusannya itu sudah langsung dari kementerian dengan panitia itu. Dan dari kementerian itu pun juga untuk pengawasan lapangan itu ada pengawas lapangan dari kementerian. Jadilah pembangunan itu di sana. Nah, mereka yang terlibat di dalam itu sudah urusannya dengan panitia pembangunan, dalam hal ini komite pembangunan unit sekolah baru. Nah, dalam perjalanan pembangunan itu ketika muncul persoalan yang ada, ya dinas sebagai orang yang dalam hal ini bertanggung jawab secara lokal tentang pembangunan itu, ya mau tidak mau harus hadir untuk kemudian pertama mewakili pemerintah pusat melakukan monitoring evaluasi terhadap pembangunan sekolah itu, apakah dia sudah jalan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Itu ya tugas kami dinas hanya sampai di tahap itu saja. Sedangkan kalau tidak ada persoalan itu kami tidak tahu apa-apa, karena itu uang dan sebagainya itu datang ke dia cair masuk ke rekeningnya komite pembangunan WSB itu. Nah, terkait dengan mengapa masalah ini muncul, lalu mengapa kami harus turun dengan tim yang lengkap itu, saya kira itu nanti Pak Sekretaris yang nanti kemudian bisa menjelaskan verbalisnya itu bagaimana. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bapak, dan sekarang kita langsung dengan Bapak Sekretaris yang akan memberi informasi yang lebih lengkap tentang masalah yang telah diselesaikan. Dan berdasarkan informasi, masalah ini sudah ada amar putusannya, dan Pak Sekretaris ini akan menyampaikan kepada kita secara langsung. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang kepada netizen yang sempat mendengarkan viralnya berita tentang penyegelan WSB SMP Negeri 1 Riung Barat yang dilakukan oleh saudara kita Yohanes Suri. Di sini kami hadir untuk memberikan klarifikasi. Yang pertama, sebagaimana juga sudah dijelaskan oleh Bapak mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, bahwa
program pembangunan itu menggunakan dana pusat. Dari Kemdikbud, dialokasikan karena Kabupaten Ngada membutuhkannya, maka kepada kita diberikan dana itu untuk membangun WSB SMP Negeri 1 Riung Barat di RIA. Yang kedua, bahwa pembangunan yang dilakukan itu menggunakan sistem swakelola. Lalu Bapak Yohanes Suri dan teman-teman itu menawarkan diri sebagai pemborong, menawarkan diri sebagai penyelia tenaga kerja, dan itu didasari dengan perjanjian kerjasama, kontrak kerja antara panitia pembangunan yang diketuai oleh Ibu Odilia Mina sebagai kepala sekolah pada saat itu, dan Pak Yohanes Suri dan teman-temannya sebagai tenaga kerja. Dan itu didasari pada kontrak kerja. Dalam perjalanan terjadi sedikit persoalan. Lalu dari persoalan itu antara lain antara ketua panitia dengan Bapak Yohanes Suri dan teman-temannya. Lalu dicarikan solusi. Tidak menemukan solusi yang baik. Lalu kepada Bapak Yohanes Suri diberi peringatan. Dan kepada yang bersangkutan diberitahu bahwa kalau tidak menyelesaikan pekerjaan, maka pasti ada tindak lanjut agar tidak terjadi persoalan tentang pembangunan dari sekolah itu. Lalu di tanggal 14 Januari 2014 itu ada surat pernyataan yang ditandatangani sendiri oleh Bapak Yohanes Suri. Dia bersedia menyelesaikan pekerjaan yang tersisa sesuai dengan target waktu, mulai dari Rabu 15 Januari sampai dengan 18 Januari 2014. Dan bila tidak menyelesaikan pekerjaan itu, maka Bapak Yohanes Suri menandatanganinya siap untuk diberhentikan. Lalu pernyataan itu, ini terlampir dalam dokumen. Lalu dalam perjalanan, ternyata pekerjaan itu tidak bisa diselesaikan. Lalu terjadilah keputusan baru yang ditandatangani oleh ketua pembangunan, itu Ibu Odilia Mina sebagai ketua. Itu tertanggal Jumat 24 bulan Januari tahun 2014 terjadi pemutusan hubungan kerja antara Ibu Odilia sebagai ketua dan Bapak Yohanes Suri sebagai penyelia kerja, atau ya katakan saya sebagai kepala tukang pada saat itu. Akibat dari ketidakpuasan saudara Yohanes Suri terhadap keputusan ini, lalu beliau menyurati Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada tanggal 4 Maret 2014. Lalu Dinas Pendidikan sebagai dinas yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ngada, termasuk pembangunan itu, lalu coba melakukan pendampingan dan sebagainya, tetapi tidak mendapatkan respon yang positif. Lalu di tanggal 31 Maret 2014, saudara Yohanes Suri menyurati Bupati Ngada. Atas dasar surat itu, Bapak Bupati Ngada memerintahkan untuk membentuk tim gabungan, turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan, pendampingan, monitoring, pengecekan lapangan, dan itu terdiri dari Dinas Pendidikan, dari bagian hukum, kemudian dari PU, juga Pak Camat, Kepala Desa, BPD, tenaga teknis. Dari PU juga turun, menghasilkan berita acara pada tanggal 26 bulan Maret tahun 2014. Dan di dalamnya itu ditemukan beberapa hal yang penting. Yang pertama, kontrak kerja yang telah dibuat oleh Komite Pembangunan USB SMP Negeri 1 Riung Barat dan saudara Yohanes Suri telah selesai sesuai batas masa kontrak. Masa kontrak itu sebagaimana kami sampaikan tadi, itu berakhirnya di tanggal 31 Maret. Di tanggal 31 Desember 2013. Harus sudah selesai. Tapi ini lewat sampai dengan 2014. Lalu hal lain juga yang menjadi inti dari pertemuan itu, yang kedua itu dari perhitungan oleh tim teknis,
Dan tim teknis itu, ada tim teknis yang memang disiapkan oleh kementerian, itu namanya PL, pengawas lapangan. Siang hari malam tidur di lapangan. Dialah yang menghitung secara teknis kemajuan pekerjaan fisik dan seterusnya. Itu ditemukan bahwa progres pekerjaan fisik waktu itu sebesar 16%. Sebesar 16%. Lalu hal ketiga yang ditemukan dalam kunjungan ke lapangan itu, bahwa telah terjadi penyerahan atau pembayaran uang sebesar 272 juta oleh Ibu Odilia ke Pak Yohanes Suri untuk membelanjakan barang-barang yang dibutuhkan untuk pembangunan itu. Dan dari uang inilah menimbulkan persoalan, karena menurut Ketua Pembangunan bahwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dapat dijelaskan belanjanya, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama bahannya kok sudah habis dan seterusnya. Lalu Ibu Odilia Mina sebagai Ketua Pembangunan mengambil keputusan untuk memberhentikan yang bersangkutan. Lalu selanjutnya saudara kita Yohanes Suri ini merasa tidak puas atas keputusan itu, melapornya untuk diurus di Pengadilan Negeri Bejawa. Dan di Pengadilan Negeri Bejawa proses hukum ini telah berlangsung. Dan yang berperkara itu Pengadilan Negeri Bejawa telah memeriksa dan mengadili perkara antara saudara Yohanes Suri dan Ibu Odilia Mina. Bapak Yohanes Suri melawan Ibu Odilia Mina. Ibu Odilia Mina dalam hal ini sebagai tergugat, sedangkan penggugatnya adalah saudara Yohanes Suri. Dalam peristiwa proses perkara itu menghasilkan keputusan, saya bacakan secara lengkap di sini, mengadili dalam konvensi, dalam eksepsi, menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2, menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.331.000. Dalam rekopensi 1, menyatakan gugatan penggugat rekopensi /tergugat konvensi tidak dapat diterima. 2, menghukum penggugat rekopensi /tergugat konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil. Ini keputusan Pengadilan Negeri Bejawa tertanggal 21 April 2015. Dengan nomor dokumen ini kami sampaikan dengan nomor, ini putusan nomor 12/PDT-G/2014/PN.BJW. Ini sudah memiliki kekuatan hukum melalui hasil sidang di Pengadilan Negeri Bejawa. Saya rasa ini menjadi jelas bahwa persoalan penyegelan dan sebagainya, dan terutama menyebutkan bahwa hak-hak dari saudara kita Yohanes Suri digelapkan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Odilia Mina dan gerombolannya. Saya rasa ini tidak benar. Karena sekali lagi saya ulangi, keputusan memberhentikan saudara Yohanes Suri itu adalah keputusan dari Ketua Komite Pembangunan. Dan dia bertanggung jawab terhadap pembangunan itu. Bukan dilakukan, atau pemutusan hubungan kerja itu bukan dilakukan oleh para pejabat yang hadir pada saat itu. Bukan. Terus yang kedua, nama-nama yang disebutkan itu ada juga nama yang sebenarnya, ini perlu kami sampaikan, ada nama yang sebenarnya tidak tahu sama sekali peristiwa itu, dan dia tidak hadir dan tidak berada di tempat, yaitu saudara kami Jimmy Siba.
Kami juga heran, saudara Jemi Siba ini disebut-sebut itu masuk dalam gerombolan itu ataukah bagaimana, kami juga tidak tahu. Karena saudara Jemi Siba tidak masuk di dalam tim gabungan itu. Terus yang terakhir, sebagai akhir dari klarifikasi ini, kita semuanya, masyarakat sadar hukum, menghormati dan mengakui hukum di Indonesia, yaitu dengan titik yang paling akhir ini ada keputusan Pengadilan Negeri Berjawa yang mengadili perkara antara saudara kita Yohanes Suri dan Ibu Odilia Mina, sebagaimana sudah tertera di dalam dokumen resmi ini, yaitu pada putusan Pengadilan Negeri Berjawa nomor 12 garis miring PDT-G garis miring 2014 garis miring PN Berjawa. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih. Kita telah mendengarkan penjelasan dari Bapak Sekretaris. Mungkin ada penambahan terakhir dari kepala bagian Bapak ke bagian hukum untuk menambah. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang untuk para sama saudara masyarakat yang ada yang boleh mendengar suara kami. Saya Yohanes Gae, mantan Kabag Hukum Setda Kabupaten Ngada, yang juga salah satu nama yang disebut oleh Bapak Yohanes Suri dalam TikToknya. Dan hari ini saya hadir untuk menjelaskan terkait dengan hal yang disampaikan oleh Bapak Yohanes Suri terkait dengan pembangunan USB di Kecamatan Riung Barat. Saya hadir dalam seluruh proses itu, hadir sebagai salah satu tim yang dibentuk oleh Bapak Bupati untuk turun melakukan pengecekan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Ketua Panitia Pembangunan USB dengan Yohanes Suri dalam proses pengerjaannya. Dan secara umum bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Yohanes Suri, yang diadukan oleh Yohanes Suri dan dengan Ibu Odilia Mina terkait dengan pembangunan itu sudah sampai di pengadilan dan sudah ada keputusan pengadilan dengan amarnya yang sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan tadi. Pada pokoknya bahwa pemerintah tidak pernah mengabaikan hak siapapun. Dan hak untuk Yohanes Suri untuk mengadu, untuk mencari keadilan sudah direspon oleh pemerintah melalui surat yang memerintahkan kami sebagai tim oleh Bupati untuk turun melakukan pengecekan dan perhitungan. Dan terhadap perhitungan itu memang ada persoalan versi Yohanes